Sebuah video berasal dari rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi sekawanan pencuri yang berjumlah 2 orang masuk ke dalam ruang guru sekolah menengah pertama negeri di Patok Besi, Subang, Jawa Barat. Dalam rekaman tersebut, para pelaku tampak tenang mengambil barang-barang yang di ruangan tersebut. Para pelaku berhasil menggondol sebuah printer, uang, dan tabung gas milik sekolah. Ambil printer, kemudian ada tabung gas, ada uang juga uang anak-anak 100.000 rupiah, kemudian itu aja yang itu. Jika dilihat dari rekaman CCTV, aksi pencurian 2 orang tersebut dilakukan pada pukul 3 dini hari. Berdasarkan keterangan kepala sekolah, pelaku menjebol jendela dan ventilasi udara hingga akhirnya bisa masuk ke ruangan guru. Lewat atas, untuk yang tabung itu lewat atas, dan untuk yang printer itu lewat jendela. Lewat jendela. 5.200.000-an. 5.200.000-an. Oke. Ini kan peralatan sekolah itu kan atribut yang mereka butuhin untuk semua murid-muridnya juga, bukan cuma dia, tapi keseluruhan murid. Jadi untuk apa dia curi? Kalau dengan dia curi itu dia nggak bisa, misalkan buku yang diambil ataupun apa. Jadi fasilitas sekolah itu dicuri. Fasilitas itu dibuat untuk dia juga sebenarnya. Dia kalau mau buat jahat cari yang lain lah, jangan curi lah. Itu aja sih dari aku. Tak tinggal diam dengan aksi pencurian itu, pihak sekolah pun akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Setelah melakukan penyelidikan tanpa butuh waktu lama, pihak berwajib berhasil menangkap pencuri tersebut. Yang cukup mencengangkan adalah ketika ditangkap, polisi berhasil mengamankan 6 orang pelaku yang diantaranya merupakan remaja dan pelajar. Wah, dia udah perapatan gini. Jangan. Udah perapatan ya? Hah? Perapatan? Udah. Alhamdulillah dari CCTV kita dapat gambaran siapa pelakunya. Kemudian pada pukul 19.00 alhamdulillah pelaku membobol ataupun pencurian di sekolah SMP 4 Patok Besi kita tangkap. Kemudian kita amankan di Polsek Patok Besi. Setelah itu kita mengadakan pemeriksaan, terdapatlah atau muncullah beberapa nama yang pada tanggal 11 Januari 2004 melakukan pencurian ataupun bobol sekolah di SMP 4 Patok Besi. Kemudian kita melakukan pengembangan dikarenakan beberapa orang berada di luar wilayah Polsek Patok Besi. Kemudian kita melakukan koordinasi dengan Satreskrim Polres Subang. Akhirnya beberapa orang yang ikut dalam pencurian ataupun pembobolan sekolah SMP Patok Besi sebelum 24 jam bisa kita tangkap semua. Akibat perbuatannya, para pelaku kini mendekam di balik jeruji dan terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun.
Tanpa terpisah, seorang pemuda dengan leluasa membawa 5 tabung gas di toko milik wanita Parubaya bernama Wakindah. Aksi tak terpuji pria tersebut terekam kamera pengawas yang terpasang di Jalan Karanggawang Barat Daya, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Ini maling. Kenapa tidak aku cuma Menurut keterangan, pria tersebut mengiming-imingi Wakinah tabung 3 kg itu dengan harga murah. Karena tergiur dan tak menaruh curiga sama sekali, wanita berusia 65 tahun itu memberikan 5 tabung gas kosongnya untuk diisi ulang. Sayangnya pria tersebut kabur dan tak kembali lagi. Ditambah saat melakukan aksinya, pelaku yang mengenakan helm dan masker itu mengaku jika ia tinggal tak jauh dari toko korban. Nawari, bilangnya nanti kalau sudah sampai bawa sini. Nawari apa itu, Bu? Nawari gas. Sing isi lu, Mas. Dan itu sing betarkan kan disanjang, Mas kok betarkan mboten nganu sing ngoten isine pun makin Allah mboten percayakan kok Bu ngoten. Itu kosong, Bu? Nggih. Yang dibawa kosong? Kosong. Terus bilangnya mau ditukar? Tukar yang ada isinya. Tukar yang ada isinya. Itu gratis atau gimana? Beli 15.000 katanya. Satu tabungnya 15.000. Terus di situ? Ada liarannya 18 ngoten saja. Mendapat informasi tersebut, personil Polsek Tembalang langsung mendatangi lokasi kejadian dan meminta keterangan korban. Saat ini, korban diarahkan untuk membuat pengaduan dan selanjutnya akan dilakukan penyelidikan. Modusnya dia pura-pura menawarkan gas yang lebih murah. Setelah menawarkan, ternyata dia tidak menawarkan tapi mengambil barang itu dibawa kabur oleh orang. Sementara yang kita ketahui baru 1 orang. Untuk tabung gas yang diambil? Untuk tabung gas yang diambil 5 tabung gas. Berdasarkan dari rekaman CCTV, pihak berwajib menduga jika pelaku adalah orang yang sama dengan beberapa kejadian serupa di kota Semarang. Pasalnya beberapa hari lalu, aksi yang sama dilakukan pelaku di Kecamatan Genuk, Kota Semarang dan berhasil membawa kabur 6 tabung gas. Saat kasus pencurian tabung gas mencuat di Semarang dan diduga dilakukan oleh orang yang sama, seorang penjamret yang meresahkan masyarakat bernama Dodi Prabowo berhasil dibekuk polisi di salah satu tempat persembunyiannya di Jalan LPG, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan inilah detik-detik polisi menggerebek rumah kosong yang ditinggali pelaku hingga ia tak bisa berkutik lagi. Di mana? Hah? Jujur. Jual di mana? Jual di mana dia? Handphone itu. Hah? Pisaunya siapa itu pisau? Pisau siapa? Pisau siapa? Hah? Nanda kah? Tak hanya sendiri, saat melancarkan aksinya, Dodi tak sendiri. Ia ditemani oleh rekannya bernama Dedi Sanjaya yang telah dibekuk terlebih dahulu oleh pihak berwajib. Dedi Sanjaya ya? Oh, sudah berapa kali? Sekali, Pak. Sekali? Iya, Pak. Melakukan pencurian. Di mana TKP-nya? Jadi, ini temanmu yang ikut samamu. Dodi Prabowo alias Bowo Jambret bersama dengan si Bowo. Bukan sekali dua kali kawanan jambret ini melakukan aksinya di jalan.
Mereka mengincar pengendara roda 2 wanita yang meletakkan gawai pintarnya di dashboard. Setelah target didapat, mereka merampas dan jika korban melawan, pelaku tak segan-segan bakal melukai korban dengan senjata tajam. Ini bermula ketika korban Suci yang melintas menggunakan Honda Beat di Jalan Besar Tanjung Merawal Bukpakam dan diikuti oleh pelaku yang bernama Dodi Sanjaya dan Dodi Prabowo. Kemudian ketika sampai di Desa Tanjung Baru dipepet oleh pelaku dan mengambil handphone yang diletakkan di depan sepeda motor korban. Dari kejadian tersebut, pelaku menggunakan sajam dalam modus operandinya. Setelah terjatuh, korban mengejar pelaku yang menggunakan Honda Beat. Ketika dikejar, ada lubang di jalan yang mengakibatkan pelaku terjatuh. Jika pelaku penjamretan berhasil dibekuk polisi, Putri Maya Rumanti kemarin mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan setelah sebelumnya membuat laporan adanya dugaan tindak pidana kekerasan yang dialami oleh anaknya dan juga supir pribadinya. Salah satu orang yang diduga menganiaya anak dan supirnya itu Putra Jenderal Bintang 2. Bengkakan di jantung. Jadi ini luar biasa ya. Perilaku seperti ini yang dilakukan oleh oknum tadi yang mengaku anak Jenderal Bintang 2 ini udah parah banget. Ini manusia apa bukan, kita nggak ngerti ini. Ini udah kayak Mario Dendi jilid 2 nih. Gitu. Jadi kita memang serius banget untuk tanganin kasus ini dan sekarang pun sudah viral, sudah di mana-mana. Jadi kita minta kepada Kapolres Jakarta Selatan untuk langsung menindak tegas, menangkap, tahan orang itu. Biar mereka tahu bahwa ini adalah negara hukum. Negara hukum siapapun sama. Mau tukang beca kek, mau anak jenderal kek, mau anak presiden, sama kedudukannya di mata hukum. Gitu. Kalau enggak mungkin habis di situ. Karena patut diduga pelaku ini yang mengaku anak jenderal tadi itu dalam keadaan tidak sadar. Ya kan, dia lagi dalam pengaruh alkohol atau mungkin bisa aja narkoba. Makanya kita minta kepada penyidik untuk diusut tuntas, ya kan. Jangan sampai hanya dikenakan pasal pengeroyokannya aja 170, tapi juga mungkin dia bisa dikenakan pasal-pasal yang lain seperti dia melakukan pengancaman dan pemerasan karena uang juga hilang. Kemudian juga dia melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan narkotika, itu biar diusut tuntas. Akibat penganiayaan itu, anaknya mengalami luka berat. Bahkan sopir pribadinya hingga kini masih mengeluh kesakitan pada bagian kepala. Tentu saja hal ini membuat Putri Maya langsung mengambil sikap. Apalagi menurut kesaksian putranya, jika pelakulah yang melakukan kesalahan telah menyenggol mobil yang ia tumpangi. Dan mobil yang ditumpangi sama Iqbal itu tersenggol oleh mereka, ya kan, oleh si pelaku ini. Kemudian Mas Iqbal sama supirnya turun, cuman ngecek aja apa sih kerusakannya gitu. Tapi tiba-tiba dia langsung emosi, ya kan, langsung emosi. Akhirnya ya terjadilah pengeroyokan yang mengakibatkan Mas Iqbal luka. Hari ini baru dilakukan pemeriksaan. Terjadi ada memar di ini ya, di tulang rusuk kiri. Tulang rusuk bagian kiri gitu. Dan ada sedikit luka di ulu hati. Di ulu hati ada sedikit luka dan sama di lambung. Itu ada masih fotonya, masih semua di bibir, di pipi, semua pipi kanan kiri sama bibir. Bawah mata juga juga. Iya. Sepertinya langkah hukum yang diambil Putri Maya tak lepas dari arahan bosnya, Hotman Paris Hutapea. Ditambah pihak pelaku hingga saat ini masih belum juga menunjukkan batang hidungnya untuk meminta maaf. Lantas benarkah karena tak ada itikat baik dari pelaku itu, membuat Putri Maya terus melanjutkan proses hukum? Ya. Jadi ada 2 kali, ada nomor telepon yang menelpon saya dengan nomor private yang kita nggak bisa tahu nomornya. Yang pertama, beliau bilang untuk jangan lanjutkan perkara ini karena dia tahu siapa saya. Katanya begitu. Terus yang kedua dia bilang,
seandainya masih kamu lanjutkan perkara ini, kita bakalan hancur-hancuran. Kamu yang hancur atau saya yang hancur? Dia bilang begitu. Ini adalah negara hukum ya kan? Nggak anak jenderal, nggak anak tukang beca. Kalau memang dia melakukan kesalahan, tetap Green Straf Jonderschool. Setiap orang yang bersalah, maka harus diproses. Gitu. Jadi jangan sampai ada kejadian yang terus berulang, gitu, yang menyebabkan kerugian banyak orang, meresahkan masyarakat.